Halo sahabat seutuhnya, bertemu lagi bersama saya Mika dari tim Seutuhnya. Hari ini di episode ke-6 dari program Netizen Bertanya Perjalanan Seutuhnya Menjawab, kita akan menjawab setiap pertanyaan yang sudah masuk lewat DM Instagram kita, @perjalananSeutuhnya. Di episode ke-6 kali ini, kita sudah terhubung dengan Ibu Jovita Maria Perliana, selaku psikolog anak, remaja, dan keluarga. Oke, Bu Jovita akan menjawab pertanyaan yang masuk lewat DM Instagram kali ini. Saya langsung bacakan aja ya Bu pertanyaannya. Ini dari seorang ibu nih nampaknya. Oke, saya punya seorang anak perempuan di usia remaja. Namun, sejak saya dan suami bercerai, hubungan saya dengan anak pun menjadi berantakan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk saya memulai hubungan kembali dengan anak saya? Wah, pertanyaan yang menarik. Bisa langsung dijawab Bu Jovita, silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya Bu ya. Nah, kalau untuk kasus perceraian di mana kemudian anak ikut ayahnya, nah kita harus lihat sebetulnya hubungan kita sebagai seorang ibu itu tidak akan terputus gitu ya. Karena memang satu-satunya ibu dari anak kita ya kita gitu kan, hubungan darah tetap ada. Nah, oleh karena itu memang alangkah lebih baik apabila memang dari kalau memungkinkan ya hubungan antara kita dengan mantan suami itu juga dijaga nih silaturahmi dalam hal ini kalau memungkinkan dalam hal berhubungan dengan anak seperti itu. Terutama untuk anak yang usianya itu masih di bawah remaja gitu ya, karena kan memang masih di dalam perlindungan pihak yang memang tadi misalnya anak ini di bawah wewenang si ayah. Nah berarti kan kita untuk bertemu dengan anak dan sebagainya kan berarti harus izin si mantan suami nih. Oleh karena itu sebetulnya hubungan komunikasi dijaga berkaitan dengan anak. Jadi walaupun misalnya kayaknya nggak mungkin lah aku sama suami itu sudah kayak hubungannya jelek banget gitu kan ya, nggak mungkin ada komunikasi dan sebagainya. Tapi ini demi anak perlu disepakati hal tersebut. Nah, tapi kalau memang tidak memungkinkan untuk berhubungan berinteraksi sama suami dan bagaimana cara kita bisa memperbaiki hubungan dengan anak, kita bisa kalau memang bisa terfasilitasi, ya kita secara frequently. Jadi misalnya contohnya ada waktu-waktu tertentu memang untuk punya waktu dengan anak kita. Jadi misalnya entah setiap weekend atau setiap berapa hari sekali kita jemput, kita kemudian melakukan hal-hal yang memang menjadi kesenangan si anak dan kesenangan si bundanya secara bersama gitu ya. Misalnya bisa dengan mengantarkan anak sekolah pada hari-hari tertentu, mengajak mereka bermain, atau kemudian berdiskusi bersama, melakukan hobi-hobinya. Nah, jadi intinya kegiatan itu tetap dilakukan supaya tetap ada bonding, ada interaksi, karena tetap seorang anak pasti butuh mamanya. Anak itu butuh mama dan papa dalam porsi yang sama sebetulnya. Tapi kalau memang ini tidak memungkinkan terjadi gitu ya, sehingga harus kurang balance, setidaknya ada. Nggak harus 50-50, tapi ada. Jadi nggak bisa hilang sama sekali. Nah, oleh karena itu memang tetap harus diusahakan, harus dijaga, dan memang harus dimulai. Dan tadi itu, apabila ada kerjasama dari pihak mantan lebih baik, tapi kalau tidak ya kita tetap berusaha untuk meraih anak kita untuk melakukan quality time sama mereka atau sama anak kita tersebut. Oh gitu ya Bu, jadi harus ada kerjasama yang baik dari pihak ayah ataupun pihak ibu. Karena pada dasarnya anak memerlukan porsi perhatian yang sama dari ayahnya maupun dari ibunya. Wah, penjelasannya sangat bagus sekali. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan ya. Nah, teman-teman, jika masih ada pertanyaan terkait personal development, parenting, education, kids and adolescents, bisa langsung DM Instagram kita @perjalananSeutuhnya. Kita akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk di DM Instagram kita setiap hari Rabu jam 7 malam. Oke, terima kasih Bu Jovita atas waktunya. Terima kasih teman-teman Perjalanan Seutuhnya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Perjalanan Seutuhnya, know, learn, and apply better. See you!